Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunia. Oke, kemarin kita sudah ketemu di pembekalan ya. Kalau hari ini kita mulai perkuliahan minggu kedua ya. Karena pertama kemarin diisi dengan Studium General, maka untuk minggu kedua ini kita sudah mulai kontrak kuliah ya, otomatis sudah memulai perkuliahan. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan untuk hari ini dan juga untuk satu semester ke depan, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari selama satu semester ke depan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Oke, berdoa mulai. Amin. Oke, ini pertemuan kedua ya, bertemu dengan saya. Jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri karena kemarin di pembekalan sudah sudah diperkenalkan ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan mengadakan kontrak kuliah ya. Nah, kontrak kuliah itu seperti apa gambarannya? Contoh misalnya jenengan akan kontrak ruko atau kontrak rumah, maka biasanya di awal kontrak itu kan ada rembugan ya, basa Jawa itu ya. Jadi diskusi antara yang punya ruko dengan yang mau mengontrak. Nah, apa yang didiskusikan ya perjanjian selama, biasanya kalau kontrak kan setahun ya, kalau nggak setahun ya 5 tahun. Selama 5 tahun itu seperti apa, dan perjanjian itu terjadi di dua belah pihak, baik itu yang mempunyai ruko ataupun yang mengontrak. Nah, sama dengan perkuliahan kita untuk satu semester ke depan itu kita perlu membuat kesepakatan, dan kesepakatan ini terjadi berlaku di dua belah pihak, saya selaku dosen dan juga jenengan ya. Apa saja yang perlu kita lakukan, kemudian apa saja yang tidak boleh kita lakukan. Tentu saja ketika ada satu pihak yang melanggar kontrak, pasti ada konsekuensinya. Oke, saya cari materinya. Oke. Untuk materinya mengenai kontrak kuliah ini nanti bisa dilihat di channel YouTube saya ya. Nanti akan saya kirim. Oke, kontrak kuliah kelas A. Yang pertama adalah berkaitan dengan waktu perkuliahan. Kebetulan saya untuk kelas reguler ini, untuk kelas A itu mengajar ada 8 kelas ya. Jadi akuntansi 1, akuntansi 2, akuntansi 3, kemudian manajemen 1, manajemen 2, manajemen 3, manajemen 4, manajemen 5. Jadi ada 8 kelas. Kemudian waktunya juga berbeda-beda ya, tapi alokasi waktunya untuk setiap kali perkuliahan itu 100 menit. Kenapa? Karena 2 SKS. Jadi per SKS itu alokasinya 50 menit. Jadi kalau 2 SKS 20 menit, 100 menit ya. Satu setengah jam lebih 10 menit lah, seperti itu. Kemudian waktu perkuliahannya masing-masing mahasiswa sudah masing-masing kelas sudah ada alokasi waktu jadwalnya ya. Kemarin sudah dibagi, saya hari Senin mulai jam 8.40 sampai jam 12 ada 2 kelas, hari Selasa, Rabu sampai hari Kamis, seperti itu. Di jadwalnya sudah ada, jadi nanti kita kuliah sesuai dengan jadwal. Hanya mungkin nanti untuk yang kelas hari Selasa itu kalau nggak salah kelas M2 dan M3, mungkin untuk minggu ini kita masih bisa disesuai dengan jam, tapi untuk minggu yang akan datang kebetulan saya untuk hari Selasa itu kegiatan harus piket kantor ya, piket kantor dan meeting di pengelola. Jadi mohon maaf untuk hari Selasa nanti kita akan mengubah sedikit jadwalnya. Nanti kita akan diskusi ya untuk khusus kelas M2 dan M3 ya. Jadi untuk mulai minggu depan jadwal kita akan sedikit mengalami perubahan. Sementara untuk kelas-kelas yang lain tidak berubah. Oke, waktu perkuliahan sesuai dengan jadwal yang ada di sistem ya. Nanti kita perkuliahannya untuk absensi tetap menggunakan sistem akademik untuk absensi ya. Kemudian untuk perkuliahannya nanti saya lebih nyaman menggunakan WA terus terang ya. Kenapa? Karena kalau pakai sistem akademik itu diskusi ya. Nanti kan separuh pertemuan dari 100 menit ini kan yang 50 menit itu penyampaian materi ya, absensi dan macam-macam. Kemudian 50 menit yang kedua itu diskusi. Nah,
Kalau menggunakan sistem akademik, kalau pakai diskusi itu ya, tanya jawab itu, ya kalau jenengan ngetik sih mungkin karena masih muda udah terbiasa ngetik, tapi saya terus terang nggak telaten kalau harus ngetik pakai kalimat ya, yang sudah tua ya, pakai 11 jari ya, pakai 11 jari, jadi mau nulis aja ndak golek hurufnya kelamaan ya, dan bagi saya itu nggak efisien eman-eman waktunya. Dan memang terus terang kalau pakai sistem akademik itu sementara belum bisa pakai voice note ya, nggak bisa pakai suara, sehingga itu kendala saya gitu. Saya nggak suka kalau ngetik terlalu lama ya, sehingga untuk sistem akademik untuk perkuliahan, untuk absensi dan juga materi-materi saya kirim di sistem akademik. Tetapi nanti untuk perkuliahannya kita menggunakan WA. Kenapa? Karena kalau pakai WA, ketika ada pertanyaan saya menjawabnya enak, tinggal direkam aja, jadi nggak perlu ngetik terlalu lama seperti itu. Jadi tujuannya hanya untuk efisiensi saja. Seperti itu ya, itu waktu perkuliahannya. Jadi nanti dibagi 50 menit pertama untuk pengisian absensi, kemudian penyampaian materi dari saya ya. Materinya nanti sudah saya rekam. Kemudian untuk yang 50 menit yang kedua nanti kita diskusi tanya jawab. Kemudian yang kedua materi kuliah ya. Mata kuliah yang saya ampu adalah akuntansi pengantar ya. Kalau yang akuntansi, program studi akuntansi itu judulnya akuntansi pengantar 1. Nah, kenapa kok 1? Nanti ada kelanjutannya, ada akuntansi pengantar 2. Ya, nanti akan disajikan di semester 2. Tapi kalau untuk yang manajemen itu hanya pengantar akuntansi tok, seperti itu. Kenapa? Karena nanti di semester 2 sudah tidak ada kelanjutannya. Jadi untuk kurikulum yang baru, kurikulum yang merdeka ini, untuk yang manajemen hanya mendapatkan pengantar akuntansi tok ya, pengantar akuntansi 1 ya. Untuk pengantar akuntansi 2 tidak dapat, seperti itu. Total SKS-nya masih tetap sama. Kemudian untuk materinya, ini sebenarnya saya punya modul ya. Modul ini yang selalu saya wajibkan untuk kakak kelas jenengan. Jadi semua kakak kelas jenengan itu yang semester atas pasti punya modul ini ya. Sehingga bagi jenengan yang pengen punya modul bisa pinjam kakak kelasnya, atau bisa juga kalau misalnya mau membeli itu di fotokopian Fastikom. Tapi kalau misalnya tidak pun, nanti saya akan mengirimkan soft copy ya. Bukan nanti ya, sekarang di sistem akademik sudah ada ya. Jadi di materinya di situ sudah ada soft copy-nya semuanya. Nanti jangan bisa lihat. Ya, untuk pengantar akuntansi 1 semuanya sudah, materinya sudah saya kirim soft copy-nya semuanya di sistem akademik seperti itu. Tapi kalau misalnya jenengan, kadang-kadang kalau ada orang-orang tertentu seperti saya ya, itu saya nggak begitu suka kalau membaca pakai dalam bentuk soft ya, kita baca di HP atau baca di laptop atau di komputer tuh saya nggak begitu suka. Saya lebih suka baca langsung di hardnya seperti itu. Nah, kalau yang modelnya seperti itu, jenengan bisa membeli modulnya di fotokopian Fastikom di kampus, atau bisa juga pinjam di kakak kelasnya. Jadi masih sama, hanya saja kendalanya kalau yang modul-modul lama, angka-angkanya masih angka-angka lama. Sementara kalau yang di soft copy-nya itu sudah saya update angka-angkanya. Sebenarnya kalau dari soft copy-nya juga bisa jenengan print sendiri. Tetapi kalau di print sendiri itu nanti kepukulnya malah lebih mahal ya. Harus ngeprint satu lembar itu malah lebih mahal. Kalau misalnya pinjam kakak kelasnya kan gratis ya. Atau misalnya jenengan mau beli ya. Kalau pinjam kakak kelasnya mungkin sudah bentuknya sudah nggak karu-karuan seperti modul saya ya. Kalau misalnya mau beli bisa gitu, harganya murah, nggak ya, kurang lebih 20 ribuan lah seperti itu. Itu untuk modulnya ya. Jadi silahkan mau menggunakan soft copy juga sudah saya siapkan di sistem, sudah ada. Kalau misalnya mau pakai hard bisa pinjam kakak kelas, atau bisa juga membeli di fotokopian Fastikom di kampus seperti itu. Kemudian materi yang kedua adalah PowerPoint. Di beberapa bab nanti ada materi-materi yang saya saya buat dalam bentuk PowerPoint. Nah, khususnya bab 1 nanti ada PowerPoint-nya, kemudian bab 2. Jadi bab 1, bab 2 nanti ada PowerPoint-nya. Ini pun nanti akan saya share ya. Jadi jangan khawatir, semua materi nanti akan saya share ke mahasiswa. Itu PowerPoint-nya nanti untuk bab 1 dan bab 2. Kemudian untuk bab 3 dan seterusnya, kebetulan mata kuliah kita itu kan mata kuliah yang hitung-hitungan ya. Hitung-hitungan, dan mungkin mata kuliah akuntansi pengantar 1 ini bagi sebagian mahasiswa itu merupakan mata kuliah yang baru
baru ketemu ya, baru didapat ya, khususnya bagi jenengan-jenengan yang dulu SMA-nya itu jurusannya bukan dari IPS ya, dari IPA, atau misalnya dari apa itu namanya kalau di SMK itu apa namanya jurusannya teknik itu ya, apa RPL ya, RPL atau apalah, yang mungkin jenengan belum pernah mendapatkan pengantar akuntansi, sehingga memang mohon maaf bagi teman-teman yang dulu sudah pernah mendapatkan akuntansi pengantar agak sedikit bersabar ya, karena ketika saya mengajar saya asumsikan jenengan semuanya sama gitu ya. Jadi bagi yang dulu sudah pernah mendapatkan akuntansi pengantar, apa namanya, ketika mengikuti kuliah saya agak sedikit bersabar, karena saya asumsikan jenengan semuanya sama. Kalau saya mengajarnya saya samakan, kasihan yang baru saja ketemu dengan akuntansi akan kepintal-pintal seperti itu. Jadi karena mata kuliahnya hitung-hitungan, kan tidak mungkin kita hanya diskusi tanya jawab, tuh nggak mungkin. Sehingga memang saya agak sedikit mengalami kesulitan ketika harus mengajar hanya diskusi saja atau nanti hanya PowerPoint saja. Itu juga saya agak mengalami kesulitan, sehingga nanti untuk bab 3, 4, 5, 6 sampai bab 7 nanti saya akan buat rekamannya seperti itu. Jadi mohon maaf sekali untuk mata kuliah akuntansi pengantar mungkin jenengan butuh lebih banyak kuota ya, dan walaupun jenengan sudah dapat kuota mungkin ya dari pemerintah, cuma memang untuk kuota itu kan tidak bisa digunakan untuk YouTube ya. Sementara untuk materi-materi kuliah saya untuk yang rekaman itu memang semuanya saya share di YouTube. Nah, kenapa kok saya share di YouTube? Karena kalau misalnya saya share di WA itu nggak bisa, karena alokasi setiap kali tayang itu butuh waktu kurang lebih 1 jam. Jadi kalau 1 jam kemarin saya sudah coba ya, bukan kemarin, semester kemarin saya sudah coba, saya langsung share ke grup WA, tapi nggak bisa, nggak cuma muter aja, nggak bisa. Sehingga satu-satunya solusi ya saya share di YouTube seperti itu. Jadi mohon maaf sekali bagi teman-teman mahasiswa, mungkin untuk mata kuliah saya untuk materi yang dalam bentuk rekaman nanti jenengan harus menyiapkan kuota lebih ya untuk melihat YouTube-nya seperti itu. Karena kalau nggak menggunakan penjelasan itu agak mengalami kesulitan, karena mata kuliahnya hitung-hitungan seperti itu. Tapi nanti saya akan coba ya, nanti kalau misalnya rekamannya saya bisa share di apa namanya di sistem akademik, nanti akan saya coba. Mungkin kalau bisa di-share di sistem akademik jenengan lebih ngirit ya. Tapi kalau di-share di YouTube memang kuota dari pemerintah itu nggak bisa digunakan untuk nyetel YouTube seperti itu. Oke, itu ya untuk penjelasan materinya, nanti akan saya kirimkan sebelum perkuliahan dimulai. Kalau soft copy modul sudah ada ya, jenengan tinggal buka saja. Nah, untuk PowerPoint sama penjelasan materi nanti mipil, karena saya juga rekamannya buatnya mipil seperti itu. Kemudian sebelum saya lanjutkan, mungkin metode mengajar dari masing-masing dosen itu berbeda. Kalau saya modelnya seperti ini ya, mungkin kalau dengan dosen lain misalnya dengan Bu Ratna, mungkin Bu Ratna pakai Zoom, atau dengan Pak Mefta, atau dengan Pak Nanang, masing-masing punya metode mengajar sendiri-sendiri. Dan memang kita dari pihak pengelola memang tidak mengharuskan dosen untuk menggunakan satu metode, sehingga memang kami dari pihak pengelola dan juga jenengan, kami dari pihak pengelola dan saya pribadi itu meminta mahasiswa untuk bisa memahami perbedaan gaya atau style mengajar dari masing-masing dosen seperti itu. Jadi karena masing-masing dosen punya gaya sendiri-sendiri, style sendiri-sendiri, dan itu tidak bisa disamakan antar satu dosen dengan dosen yang lainnya seperti itu. Jadi mahasiswa yang harus mengikuti gaya style mengajarnya dosen seperti itu ya. Ada yang hanya cukup diskusi tok gitu ya, kemudian ada yang hanya Zoom saja, atau ada yang lain seperti itu. Oke, kemudian kalau misalnya saya bisa aja pakai Zoom ya, cuma kalau pakai Zoom itu kasihan mahasiswa yang rumahnya di pucuk-pucuk gunung yang sinyalnya timbul tenggelam ya, jadi suaranya kadang-kadang tiba-tiba hilang, gambarnya tiba-tiba hilang seperti itu. Sehingga memang saya memutuskan udahlah saya pakai rekaman saja, kemudian saya share di YouTube. Harapan saya, misalnya jenengan tidak bisa nyetel hari ini, Bu saya nggak punya uang, besok aja kalau pas punya uang jenengan bisa buka. Jadi bisa dibuka setiap saat ya. Kalau materinya jenengan belum paham, bisa diulang-ulang nyetelnya. Nah, itu kelebihannya. Kalau pakai Zoom kan berarti hanya sekali tayang. Seperti itu ya untuk materi kuliahnya. Kemudian, nah ini penjelasan materi nanti akan via YouTube. Kemudian untuk penilaian.
Oke, penilaian ada 1, 2. Oke, ini ada empat poin ya. Yang pertama adalah keaktifan selama perkuliahan. Jadi satu hal yang perlu jenengan pahami bahwa yang menentukan nilai itu bukan dosen. Jadi yang membuat nilai itu adalah mahasiswa sendiri. Jenengan mau nilainya A, B, C, jenengan mau lulus atau tidak, itu tergantung pada jenengan sendiri, bukan tergantung pada dosennya. Seperti itu ya. Nah, item penilaiannya apa saja? Yang pertama adalah keaktifan selama perkuliahan. Karena kita kuliahnya pakai WA ya, jadi jenengan kan pertama kan absen dulu ya, absen di sistem akademik. Kemudian selama proses perkuliahan jenengan mau aktif atau tidak tergantung jenengan, terserah jenengan. Jenengan kuliah sambil tiduran ya silahkan, jenengan mau aktif ya silahkan, jenengan mau datang hanya untuk absen setelah itu kemudian meninggalkan kuliah ya silahkan, karena kita kuliahnya daring sehingga saya tidak bisa memantau secara langsung ya, sehingga monggo lah terserah jenengan ya, jenengan mau kuliah atau tidak, mau aktif atau tidak, itu up to you, seperti itu. Nah, bagi mahasiswa yang aktif selama kuliah itu akan mendapatkan skor lebih ya. Nah, keaktifan ini dalam bentuk apa? Nanti di 50 menit yang kedua nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya. Jadi di 50 menit yang pertama itu kan penyampaian materi. Kemudian di 50 menit yang kedua kita akan diskusi. Nah, bagi mahasiswa yang bertanya dan menanggapi pertanyaan, nanti saya akan hitung skornya. Seperti itu. Itu penilaian untuk keaktifan. Ini berlaku selama 1 semester. Jadi setiap pertemuan kalau misalnya ada yang bertanya atau ada yang menanggapi, nanti akan saya catat di skor jenengan masing-masing. Kemudian yang kedua adalah tugas latihan soal di tiap-tiap bab. Jadi di modul saya, baik itu di hard atau di soft, itu di setiap bab itu ada latihan soal, seperti itu. Nah, latihan soal itu silakan jenengan kerjakan bagi yang mau, seperti itu. Nah, bagi yang mau mengerjakan nanti saya tulis skor, tapi yang bagi yang tidak juga tidak apa-apa, karena untuk poin yang kedua ini sifatnya volunteer. Volunteer itu adalah sukarela. Jadi bagi yang mau mengerjakan silakan, tidak juga tidak apa-apa, seperti itu. Dan kebetulan di sini soalnya kan hanya terbatas ya, masing-masing bab itu. Untuk bab 1 ya, untuk bab 1 kebetulan ada 10 soal. Nah, untuk satu soal itu hanya bisa dijawab oleh satu mahasiswa, sehingga setiap hari paling tidak kalau misalnya soalnya hanya 10 ya berarti hanya ada 10 mahasiswa yang bisa mengumpulkan skor. Nah, terus yang lainnya nggak kebagian dong Bu. Nah, kalau yang nggak kebagian kan bisa aja bertanya, bisa aja menanggapi. Jadi sebenarnya banyak cara untuk mendapatkan skor keaktifan jenengan. Jadi kalau nggak kebagian soal latihan ya bisa bertanya, seperti itu. Kalau bertanya kan siapa sih yang nggak bisa bertanya ya? Tapi pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Nah, tugas latihan soal pun ini juga materi yang akan kita bahas. Contoh misalnya, minggu depan kita akan bahas bab 1 ya kan. Di 50 menit yang pertama itu silakan jenengan membaca materinya ya, kemudian jenengan mendengarkan penjelasannya, dan bagi jenengan yang pengen mengerjakan soal juga dikumpulkan di situ, dikumpulkan di 50 menit yang pertama, seperti itu. Dan yang dikerjakan itu adalah soal-soal latihan yang akan kita bahas diskusinya pada hari itu. Jadi kalau bab besok minggu depan berarti nanti yang jenengan kerjakan bab 1, seperti itu. Untuk minggu depannya lagi bab 2 dan seterusnya, kayak gitu ya. Nah, kebetulan untuk bab 1 ini kan tidak sekali pertemuan cukup ya. Bab 1 itu saya butuh waktu kurang lebih 2-3 kali pertemuan, sehingga nanti kalau pertemuannya sudah selesai jangan kerjakan bab 2 atau bab 3 terlebih dahulu, seperti itu. Gitu ya, itu tugas latihan soal. Nah, untuk tugas latihan soal ini karena hanya ada soalnya terbatas kan, satu soal untuk satu mahasiswa, dan satu mahasiswa hanya mengerjakan satu soal saja, tidak semuanya dikerjakan, satu saja sudah cukup, seperti itu. Silakan nanti modelnya mau rebutan atau dibagi-bagi biar semuanya dapat bagian, monggo terserah ya, up to you. Saya serahkan pada mahasiswa, pada teman-teman di kelas masing-masing, seperti itu. Kalau pengalaman yang dulu-dulu biar nggak rebutan, ada yang dibagi ya berdasarkan absen. Misalnya bab 1 ada 10 soal, nanti yang ngerjakan absen 1 sampai 10, seperti itu. Kemudian bab 2 misalnya hanya ada 4 soal, nanti yang ngerjakan absen 11 sampai 15 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya dibagi-bagi seperti ini berarti setiap mahasiswa punya kesempatan yang sama untuk mengumpulkan skor. Seperti itu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang
sistemnya rebutan ya, disi-disian. Monggo lah, saya taunya pokoknya saya taunya jadi. Mau teknis di lapangannya seperti apa, saya serahkan pada mahasiswa. Oke, itu ya untuk poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga itu adalah ujian tengah semester. Kemudian nanti ada ujian akhir semester. Untuk ujian tengah semester ini namanya juga tengah semester ya. Jadi nanti kalau materinya sudah separuh, kemudian kita ujian tengah semester maksudnya. Nah, untuk UTS ini tidak terjadwal. Jadi masing-masing dosen punya jadwal UTS sendiri-sendiri ya. Tergantung kalau misalnya udah sampai, misalnya kalau punya saya gitu ya, karena kemarin kita minggu pertama nggak diisi, mungkin saya UTS-nya agak sedikit mundur, beda dengan dosen yang lain, nggak masalah, karena memang untuk UTS ini tidak terjadwal dan masing-masing dosen punya kebijakan sendiri-sendiri berkaitan dengan UTS. Ada yang UTS diganti dengan tugas, ada juga seperti itu, karena memang tidak terjadwal. Nah, beda dengan UAS ya, ujian akhir semester. Kalau ujian akhir semester ini terjadwal ya, sehingga semua dosen pasti akan melakukan. Dan kalau yang dulu-dulu karena ujiannya itu offline kan berarti bareng-bareng ya, serempak. Tapi kalau untuk yang semester ini kita nggak tahu ya, apakah kondisinya masih tetap daring terus ataukah tidak, nanti kita lihat kondisinya. Tapi yang jelas untuk ujian akhir semester nanti terjadwal. Mungkin pelaksanaannya sekitar bulan Januari seperti itu. Harapannya semoga kondisinya sudah membaik ya, sehingga kita bisa ujian bersama-sama. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya mau gimana lagi ya, karena memang kondisi yang memang tidak memungkinkan kita untuk bisa bertatap muka langsung seperti itu. Itu untuk penilaian yang ketiga, UTS dan UAS. Kemudian yang keempat, ini yang mungkin membedakan antara saya dengan yang dosen-dosen yang lain. Jadi setiap mahasiswa itu kan punya kesempatan ujian 2 kali ya, kalau berdasarkan poin yang ketiga, UTS dengan UAS. Nah, untuk mata kuliah saya, dan ini berlaku mungkin sekarang dan juga untuk tahun-tahun yang sebelumnya, itu saya memberikan alternatif tawaran untuk mahasiswa. Jadi silahkan mau UTS juga silahkan, atau kalau misalnya tidak, itu biasanya materinya saya belandang. Jadi saya selesaikan bab 1 sampai bab 7 saya selesaikan sampai 15 kali pertemuan tatap muka. Kemudian nanti di pertemuan yang ke-16, pertemuan yang terakhir, itu saya akan mengadakan prasemester. Jadi prasemester ini menggantikan UTS, seperti itu. Jadi nanti silakan jenengan mau milih, mau pakai UTS atau mau pakai prasemester. Nah, kalau yang dulu-dulu biasanya anak-anak lebih suka pakai yang prasemester. Nah, jadi kalau prasemester itu sistemnya gini. Saya ngisi kuliahnya full ya, jadi materi saya belandangke, saya selesaikan bab 1 sampai bab 7 ya. Nanti saya butuh waktu kurang lebih 15 kali pertemuan sampai pertemuan yang ke-15. Kemudian untuk pertemuan yang ke-16 ya, yang pertemuan terakhir, itu saya akan mengadakan prasemester. Prasemester ini latihan ujian. Latihan ujian ini sebenarnya soalnya sama persis dengan ujian, hanya nanti angkanya saya modifikasi. Jadi soalnya sama dengan ujian. Nah, nanti setelah mahasiswa melakukan prasemester ya selesai, kemudian nanti langsung saya koreksi. Nah, hasil nilai prasemester itu nanti akan saya gabungkan dengan nilai keaktifan. Jadi nilai prasemester saya masukkan nilai keaktifan jenengan. Jadi jenengan yang nabung selama 1 semester itu saya keluarkan tabungannya ya, keaktifan tak tambahkan bagi mahasiswa yang aktif. Kemudian bagi mereka yang selama 1 semester sudah mengumpulkan soal-soal latihan juga nanti saya keluarkan. Ini saya totalkan. Jadi 3 nilai ini, prasemester, kemudian nilai keaktifan, kemudian nilai tugas, ini skor ya saya kumpulkan. Kemudian nilai itu akan saya umumkan. Belum saya umumkan di sistem, saya umumkan di masing-masing grup. Nah, bagi mahasiswa yang dari 3 nilai ini dia sudah nilainya bagus, nilainya A ya, A itu berarti ini nilai A. Nah, ini kalau yang hasilnya nilainya sudah A itu antara 86 sampai 100. Ini bagi yang mahasiswa nilainya 86 sampai 100, maka sudah cukup. Maksudnya mahasiswa sudah tidak perlu ikut ujian akhir lagi. Karena bagi saya itu sudah cukup dengan 3 poin ini. Jadi prasemester, kemudian keaktifan, sama skor tugas. Ini 3. Kalau yang nilainya sudah A ya sudah, jangan tidak perlu ikut ujian akhir semester. Seperti itu. Nah, bagi mahasiswa yang dapat nilai B itu antara 70 sampai 85. Itu nanti nilai saya keluarkan ya, kurang lebih saya butuh waktu 1 minggu lah untuk mengoreksi hasil prasemester. Bagi yang mahasiswa nilainya B 70 sampai 85,
dan jenengan sudah merasa puas dengan hasil jenengan, udahlah saya cukup 75 atau saya cukup 85, maka jenengan ya ikut ujian juga nggak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi kalau yang sudah merasa puas dengan nilai itu, udah nggak ikut ujian nggak apa-apa, seperti itu. Atau misalnya jenengan nilainya C itu nilainya 56 sampai 69. Ini C ini akumulasi dari 3 poin tadi ya. Dan jenengan pun sudah merasa puas, maka tidak perlu ikut ujian juga nggak apa-apa. Tidak perlu ikut ujian akhir semester nggak apa-apa. Seperti itu, karena nilai C itu kan sudah lulus. 56 itu sudah lulus. Seperti itu. Jadi hasil prasemester dan keaktifan sama skor itu sudah saya gunakan sebagai nilai akhir. Seperti itu. Nah, kalau yang nilainya A sudah tidak usah duduk-duduk ya, jangan sudah berada di batas yang aman. Nah, bagi mahasiswa yang nilainya masih B atau C dan atau misalnya mungkin nanti nilainya masih kosong. Nilai masih kosong itu berarti nilainya belum sampai 56. Maka jenengan punya kesempatan untuk ujian yang kedua, yaitu ujian akhir semester. Seperti itu. Jadi jenengan punya kesempatan ujian 2 kali, prasemester sama UAS. Dari hasil prasemester kalau sudah nilainya sudah A ya sudah cukup. Tapi kalau misalnya nilainya masih belum memuaskan atau belum keluar nilainya, jenengan masih punya kesempatan untuk ujian sekali lagi, yaitu di ujian akhir semester. Seperti itu. Nah, nanti kalau sampai di ujian akhir semester nilainya masih jelek juga, ya mohon maaf, berarti jenengan harus mengulang semester yang akan datang. Seperti itu, oke? Nah, itu alternatif yang kedua. Nah, jadi alternatif yang pertama pakai UTS sama UAS, alternatif yang kedua pakai prasemester sama UAS. Silakan nanti jenengan mau pilih alternatif yang mana. Kalau kakak kelas jenengan, mereka lebih suka alternatif yang kedua. Jadi kalau alternatif yang kedua itu kalau anak-anak yang pintar biasanya mereka cukup ujian sekali tok, dari hasil prasemester udah selesai. Nanti pas ujian akhir sudah tidak perlu berpikir lagi ya, sudah digunakan untuk mengerjakan ujian yang lain, seperti itu. Tapi bagi mereka yang dari hasil prasemester masih jelek, masih punya kesempatan ujian sekali lagi. Nah, kemudian ada pertanyaan, Bu, misalnya saya dari hasil prasemester nilainya B ya, kemudian saya putuskan untuk ikut UAS ya, ternyata setelah ikut UAS nilai saya malah jelek ya, nilainya malah C atau mungkin nggak keluar nilainya, terus gimana, Bu? Nah, kalau kasusnya seperti itu saya akan mengambil nilai yang tertinggi. Jadi jangan khawatir ya, misalnya kalau jenengan sudah ngulang di UAS ternyata nilainya masih ternyata malah lebih jelek dari nilai yang pra UAS atau pra semester, nanti saya akan mengambil nilai yang paling tinggi, seperti itu. Oke, nanti saya tunggu jawabannya di diskusi masing-masing kelas. Mau pakai alternatif A, UTS, UAS, atau mau pakai alternatif yang kedua, prasemester dan UAS. Seperti itu ya. Itu berkaitan dengan penilaian. Seperti itu. Jadi, kembali lagi yang menentukan nilai itu bukan saya. Jenengan mau nilainya A, mau nilainya B, mau nilainya C, itu tergantung jenengan sendiri. Coba ya kita runtut nilai itu asalnya dari mana? Nilai itu asalnya dari 1 keaktifan, ya kan, dari poin 1. Yang kuliah itu siapa? Kan jenengan. Yang aktif itu siapa? Kan jenengan. Yang bertanya jenengan, yang menjawab jenengan ya. Yang mengerjakan soal latihan di poin yang kedua juga jenengan. Saya itu hanya sekedar mencatat mana ya yang aktif saya tulis, mana ya yang mengerjakan soal latihan saya tulis. Ujian tengah semester, ujian akhir semester, siapa yang garap ujian? Kan mahasiswa. Otomatis kalau ada yang punya persepsi bahwa yang meluluskan atau tidak meluluskan dosen itu, kalau ada mahasiswa yang punya persepsi gini, waduh saya ujian gak lulus ya, waduh ini Bunia gak meluluskan saya, itu salah. Kenapa? Karena yang meluluskan dan tidak meluluskan mahasiswa itu ya mahasiswa sendiri. Dosen itu hanya sekadar mencatat skor-skor jenengan untuk kemudian skor itu akan dikembalikan lagi ke jenengan. Jadi jangan pernah punya persepsi kalau misalnya yang membuat nilai itu dosen. Tapi biasanya enggak kan, mahasiswa biasanya gini, udah ujian macam-macam, nilai keluar dapat nilai D, waduh Bunia nggak meluluskan ini, waduh Bunia nilainya pelit gitu ya. Nah biasanya mahasiswa yang seperti ini adalah mahasiswa yang kecewa dengan kegagalannya sendiri. Jadi dia gagal dengan dirinya sendiri, tapi yang dijadikan kambing hitam adalah orang lain, dosennya, Bunia pelit ngasih nilai ya, Bunia nggak meluluskan saya. Padahal sebenarnya yang tidak meluluskan mahasiswa itu kan ya mahasiswa itu sendiri, ya kan? Wong yang mengumpulkan skor, yang mengerjakan ujian, yang aktif, yang absen, yang jenengan, saya kan hanya sekadar
mengumpulkan skor-skor jenengan. Tapi biasanya seperti itu ya, Bunia nilainya pelit, Bunia nggak meluluskan saya, seperti itu, dosen nggak meluluskan mahasiswa gitu. Nah biasanya argumennya seperti itu. Nah itu adalah argumen-argumen dari mungkin mereka-mereka yang sebenarnya tidak puas atau kecewa dengan dirinya, dengan kegagalan yang terjadi pada dirinya, tapi mereka nggak mengakui. Biasanya manusia kan seperti itu. Ketika kita berbuat kesalahan ya, kemudian kesalahan itu terkuak, biasanya disalahkan adalah orang lain, tidak berusaha untuk mengoreksi. Oh ya saya nggak lulus berarti kemarin saya nggak aktif, saya nggak lulus berarti kemarin saya nggak pernah mengumpulkan skor. Jarang yang mahasiswa bisa mengoreksi dirinya seperti itu. Oke, itu ya. Jadi catatan saya, yang menentukan nilai itu bukan dosen, tapi yang menentukan nilai adalah jenengan sendiri. Jangan mau nilainya A, B, C, jangan mau lulus atau tidak lulus, itu tergantung pada usaha jenengan sendiri. Oke, saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke metode perkuliahan. Yang pertama, materi akan dikirim sebelum perkuliahan dimulai, ya, dengan harapan mahasiswa telah membaca materi terlebih dahulu sebelum dosen menyampaikan materi perkuliahan. Oke, ini sudah saya sampaikan ya. Jadi untuk yang soft copy modul sudah saya share di sistem akademik. Jadi jangan mulai sekarang sudah bisa tuh buka materi-materinya mulai dari bab 1 sampai bab 7. Tapi kebetulan yang saya share di kelas baru bab 1 ya. Untuk bab-bab sebelumnya bab 2 dan seterusnya nanti akan menyusul seperti itu. Oke, jadi untuk materi untuk yang soft copy modul sudah saya share. Kemudian untuk yang PowerPoint dan penjelasan nanti biasanya saya share sebelum kita kuliah. Jadi misalnya kalau kita kuliah jam 8 ya atau jam 9, nanti sebelumnya sudah saya set terlebih dahulu seperti itu. Kenapa? Karena jenengan baca materi atau mendengarkan tutorial saya kan di 50 menit di perkuliahan yang pertama. Jadi 50 menit silahkan nanti jenengan baca materi ya. Kalau baca materi dalam bentuk soft copy modul sih bisa dibaca jauh-jauh hari sebelumnya ya. Tapi kalau untuk penjelasan materi biasanya saya ngasihkannya sebelum mahasiswa itu kuliah seperti itu. Jadi kalau misalnya saya ngajar mulai hari Senin, berarti nanti hari Minggu malam atau Senin pagi nanti materi sudah saya share yang dalam bentuk channel YouTube seperti itu. Oke, itu ya. Jadi harapannya materi tolong dibaca ya, karena sejelas apapun saya menerangkan, sejelas apapun modul yang saya tulis, tetapi kalau jenengan tidak baca juga jenengan tidak bakal paham. Seperti itu. Jadi mohon modul yang sudah saya siapkan ya, materi yang sudah saya buat rekamannya silahkan dibaca dan didengarkan. Kalau agak ngirit itu biasanya enak ya, misalnya jenengan punya temen ya, anak 5 kumpul bareng terus nyetel YouTube-nya bareng-bareng, itu kan lebih ngirit. Jadi gantian ya, yang bab pertama saya nyetel A, bab kedua yang nyetel B gitu. Jadi satu HP ditonton bersama-sama seperti itu. Itu lebih ngirit ya. Jadi kuotanya bisa dibagi-bagi ya, dapat bagian semuanya. Itu kalau misalnya mau mengantisipasi supaya jangan tidak terlalu boros dalam menggunakan kuota kalau misalnya kita mau nyetel pakai YouTube seperti itu. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya penjelasan dari yang pertama ya. Materi kuliah berupa soft copy modul sudah diupload di sistem akademik, sudah ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian untuk PowerPoint, untuk bab-bab tertentu, ini untuk bab 1 sama bab 2 nanti ada PowerPoint-nya. Kemudian video penyampaian materi bisa dilihat di YouTube seperti itu. Nanti untuk channel YouTube-nya akan saya kirim Minggu malam seperti itu atau Senin pagi. Kemudian yang ketiga, setiap materi disertai dengan latihan soal. Jadi nanti ada ya, setiap bab itu ada latihan soalnya. Nah, latihan soal dikerjakan secara volunteer, sukarela, dan dikumpulkan di 50 menit di awal perkuliahan. Jadi kembali lagi tadi kan waktu kuliah kita kan 100 menit ya. Jadi dari 100 menit itu yang 50 menit di awal nanti silakan jenengan baca materi ya, atau misalnya kalau jenengan pengen buka penjelasannya di YouTube, jenengan bisa buka di 50 menit yang pertama. Kemudian bagi jenengan yang mau mengumpulkan skor latihan, dikumpulkan di 50 menit yang pertama. Absensi juga dilakukan di 50 menit yang pertama seperti itu ya. Jadi kalau mau absen di awal ya, kalau mau mengumpulkan skor juga di awal. Saya tidak menerima skor yang dikumpulkan di akhir perkuliahan, tidak.
gitu. Jadi mohon maaf, untuk soal-soal latihan yang dikerjakan dikumpulkan di awal perkuliahan di 50 menit yang pertama. Kalau jenengan mengumpulkannya terakhir-terakhir, mohon maaf, saya tidak akan mencatatnya sebagai skor seperti itu. Saya terima, tapi tidak saya catat. Nanti untuk mengerjakan skor latihannya, jangan nulis manual aja ya, nulis manual misalnya bab 1 nomor 1 ya, jangan dapat kebagian soal nomor 1 ya, tulis aja pakai kertas, kemudian difoto ya, kemudian nanti di share di grup seperti itu ya. Jadi tidak diketik ya, tidak diketik. Kalau diketik nanti dikhawatirkan kopas. Jadi tulis aja pakai tangan, tulis tangan, difoto, di share di grup. Itu untuk skor latihan soal. Oke, kemudian lanjut poin yang ke-4. Soal latihan yang dikerjakan adalah soal latihan di bab yang akan dibahas pada pertemuan hari itu. Jadi kalau misalnya minggu depan itu kan kita akan bahas bab 1. Berarti soal yang Anda kerjakan adalah soal latihan bab 1. Ya, di situ ada 10 soal. Silakan dikerjakan satu soal hanya untuk satu mahasiswa saja. Ya. Dan satu mahasiswa hanya satu soal saja, nggak perlu dikerjakan semuanya seperti itu. Kalau jangan mau mengerjakan semuanya juga nggak apa-apa, tapi nanti dikumpulkannya hanya satu saja seperti itu ya, dikumpulkan di awal perkuliahan ya, di di 50 menit yang pertama. Ini volunteer, sukarela, dikerjakan boleh, tidak juga tidak apa-apa seperti itu ya. Teknisnya silahkan terserah jenengan ya, mau dibagi sama rata pakai absen atau disi-disian, silahkan. Kalau zaman dulu sekali itu ya, anak-anak itu biasanya saking pinginnya mereka dapat skor, biasanya mereka disi-disian datang ke kampus ya. Kalau kuliahnya offline. Kalau offline itu mereka disi-disian, siapa yang duluan datang ke kampus maka dia yang ngerjakan soal duluan ya. Kalau offline kan ngerjakannya pakai kertas terus dikumpulkan di meja seperti itu. Kalau misalnya soal nomor 1 sudah dikerjakan Dewi, berarti teman-teman yang lain nggak bisa ngerjakan seperti itu. Jadi mereka disi-disian kalau zaman dulu ya. Tapi ada juga kelas-kelas yang biar teman-temannya dapat skor semuanya dibagi rata sesuai dengan absensi. Itu serah hanya dengan mau modelnya seperti apa, to you. Kemudian yang kedua, setiap mahasiswa yang ingin mengumpulkan skor latihan cukup mengerjakan satu soal saja, dan satu soal hanya dikerjakan oleh satu mahasiswa. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang keenam, mahasiswa yang tidak mendapatkan skor latihan bisa mendapatkan skor dari diskusi kelas. Tadi sudah saya sampaikan juga ya, bahwa setiap bab itu kan hanya ada soalnya kan terbatas tuh ya. Bab 1 hanya ada 10 soal ya. Bu, berarti nanti hanya anak 10 dong Bu, terus yang lain nggak kebagian ya. Berarti yang lain-lainnya yang nggak kebagian kan bisa bertanya seperti itu ya. Jadi yang nggak kebagian ngerjakan soal latihan bisa dengan bertanya ya. Tentu saja pertanyaan berkaitan dengan materi yang akan kita diskusikan. Misalnya kalau minggu depan bab 1 berarti materi yang berkaitan dengan bab 1 seperti itu ya. Mahasiswa yang bertanya nanti dapat skor juga ya. Jadi mahasiswa ngerjakan soal latihan 1 dia dapat skor 1. Mahasiswa yang bertanya dia dapat skor 1. Kemudian mahasiswa yang menanggapi pertanyaan, jadi nanti kalau ada mahasiswa yang bertanya saya nggak langsung menjawab ya, saya beri kesempatan pada teman-teman yang lain, silakan ada yang mau jawab nggak gitu. Nah, bagi mahasiswa yang bisa menjawab dan jawabannya betul nanti skornya 2 seperti itu. Dan jawabannya jangan kopas-kopas ya. Jadi satu pertanyaan kan bisa dijawab oleh beberapa mahasiswa, tapi usahakan dan harus ya, jangan usahakan malah harus ya, jawaban antar mahasiswa itu berbeda-beda. Kalau pengalaman yang dulu enggak ya, jadi karena baru awal ya, semester kemarin kan baru tahap awal daring ya, jadi kita masih meraba-raba tuh. Ada mahasiswa bertanya tuh, kemudian sudah dijawab oleh mahasiswa yang lain ya, jawabannya sudah ada, terus teman-teman yang lain juga kopas. Nah, saya nggak mau itu. Makanya jenengan ketika mau menanggapi, pastikan bahwa tanggapan jenengan, jawaban jenengan itu berbeda dengan teman-teman yang sebelumnya. Jadi sebelum jenengan share jawaban, lihat dulu atas-atasnya, di scroll dulu jawabannya. Kira-kira kalau jawaban saya beda, baru jenengan share. Tapi kalau jawaban jenengan sama dengan yang di atas-atasnya, nggak perlu ya, menu-menuin aja dan bikin pusing yang baca. Seperti itu ya. Jadi jawabannya antar satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain harus berbeda. Sehingga bagi mahasiswa yang mau share jawabannya, di scroll dulu jawaban teman-teman atasnya sudah beda apa enggak. Kalau beda silahkan di share, tapi kalau sama enggak usah, seperti itu. Dan biasanya kalau ada jawaban yang sudah nyantol ya,
sudah sudah betul, biasanya saya close, sudah tutup ya, kita ganti pertanyaan yang lain, seperti itu. Oke, itu ya. Untuk bertanya nggak ada batasan ya. Jenengan mau bertanya sehari itu 10 kali boleh, asalkan waktunya masih mencukupi ya. Karena waktu tanya jawab kan hanya 50 menit ya, kurang dari 1 jam ya. Sehingga silakan bagi mahasiswa yang mau bertanya ya, lebih dari 1 pertanyaan boleh. Udah tanya sekali, udah dijawab teman-temannya, tanya lagi, boleh, silakan gitu. Nggak ada batasannya. Menanggapi juga nggak ada batasannya. Tapi selagi jawaban yang kita berikan itu berbeda dengan teman-teman yang sebelumnya, seperti itu. Oke, jadi bagi yang tidak dapat skor untuk mengerjakan soal latihan, jangan khawatir, kan masih punya kesempatan untuk mengumpulkan skor lewat poin tanya jawab. Oke, itu ya untuk poin yang ke-6. Kita lanjut. Nah, teknis perkuliahannya seperti apa? Ini sebenarnya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi waktu kuliah kita alokasinya hanya 100 menit ya. SKS-nya hanya 2. Jadi karena SKS-nya kecil ya, beda dengan PA2. Besok yang mahasiswa akuntansi kan masih ada kelanjutannya ya, setelah PA1 nanti ada PA2. Kalau PA2 nanti bobot SKS-nya lebih banyak ya, tapi kalau untuk PA1 atau pengantar akuntansi bobot SKS-nya hanya 2 SKS. Jadi bagi jenengan yang nilainya mungkin nanti tidak begitu bagus, nggak usah khawatir karena SKS-nya kan nggak begitu banyak, seperti itu. Kecuali kalau SKS-nya 3, nah itu baru jenengan nilainya C atau nilainya D, itu baru IPK jenengan jelek. Tapi kalau SKS-nya hanya 2, nilai C itu nggak begitu pengaruh, nilai A juga tidak begitu pengaruh, seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau nilainya jelek. Alokasi waktu 100 menit ya. 100 menit ini saya bagi jadi 2 ya. Untuk 50 menit pertama di awal perkuliahan, tadi sudah saya sampaikan ya, pertama mahasiswa membaca materi. Kalau baca materi yang soft copy sebenarnya nggak harus di 50 menit yang pertama ya, karena materi softnya kan sudah saya share sekarang pun, jadi sudah bisa baca kan, jadi sudah bisa dibaca jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua untuk tayangan video. Nah, untuk tayangan video baru saya sampaikan biasanya 1 hari sebelumnya. Jadi kalau kuliah hari Senin, berarti nanti hari Minggu malam itu saya share. Nah, berarti teman-teman yang besok kuliah hari Selasa, Rabu, Kamis bisa lihat juga sih sebenarnya. Begitu tayangan YouTube-nya sudah saya beri alamat linknya kan, jangan bisa langsung lihat materinya. Kemudian pengisian absensi kuliah di sistem akademik itu di 50 menit yang pertama. Kemudian bagi yang mau mengumpulkan skor latihan soal juga dikumpulkan di 50 menit di awal perkuliahan. Oke ya. Jadi intinya di 50 menit awal perkuliahan jenengan satu absen dulu. Ya kan? Absennya di sistem akademik. Kemudian yang kedua, jenengan baca materinya bagi yang belum baca ya. Kemudian yang ketiga, bagi jenengan yang pengen mengumpulkan skor ya, skor latihan, silakan jenengan kumpulkan di 50 menit yang pertama. Seperti itu. Oke, kemudian di 50 menit yang kedua kita melakukan diskusi ya. Diskusi tentang materi yang tadi sudah saya sampaikan di penjelasannya ya. Jadi silakan bagi mungkin dari penjelasan yang saya berikan ya di videonya ada yang belum jelas atau ada yang kurang jelas, silakan jenengan tanyakan di sesi yang kedua. Seperti itu ya. Mahasiswa yang bertanya diberi skor 1, kemudian untuk mahasiswa yang menanggapi pertanyaan bisa menjawab pertanyaan diberi skor 2. Seperti itu. Bu, kalau jawaban yang saya berikan salah gimana gitu. Kita nggak usah berpikir jawaban kita salah atau benar ya. Kalau jawabannya benar skornya 2, kalau jawabannya salah jangan khawatir, jenengan tetap dapat skor karena saya menghargai keaktifan jenengan ya. Saya menghargai usaha jenengan untuk menjawab pertanyaan. Jadi walaupun jawabannya nanti kurang tepat atau tidak tepat ya, nanti tetap saya tulis sebagai skor, seperti itu. Pertanyaan dan jawaban antar mahasiswa tidak boleh sama ya. Jadi pastikan sebelum menjawab ya atau sebelum bertanya, jawaban yang diberikan berbeda dengan jawaban yang sudah disampaikan teman-teman sebelumnya. Jadi sebelum jenengan share jawabannya, scroll dulu tuh jawaban teman-teman di atasnya, chattingan atasannya. Sudah ada jawaban yang tepat belum? Atau kalau misalnya kira-kira jawabannya beda, nggak perlu di-share. Seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjut untuk ilustrasi penilaian. Ini gambaran penilaian. Ilustrasi penilaian. Oke. Nih, kita tunjukkan bahwa yang menentukan nilai itu bukan dosen ya. Dosen itu hanya sekadar
merekap, mencatat ya, mengumpulkan. Jadi saya itu seperti bank ya, bank tempat menyimpan nilai-nilai skor jenengan selama 1 semester gitu. Jadi nanti di akhir semester skor itu akan saya keluarkan. Jadi tugas saya hanya mencatat sama merekap saja ya, menjumlahkan nilai jenengan. Tapi yang membuat nilai itu adalah mahasiswa. Contoh misalnya ini ya, keaktifan kuliah bertanya. Misalnya ada mahasiswa yang dia selama satu semester itu berarti 16 kali ya, 15 kali, 14 kali lah ya. Dari 14 kali itu dia aktif ya, walaupun nggak setiap hari dia tanya ya. Misalnya dia aktif bertanya, dia menanggapi 8 kali ya. Kalau bertanya kan skornya 1, menanggapi skornya 2 ya. Misalnya selama 1 semester dia bisa mengumpulkan skor 8, seperti itu. Kemudian selama 1 semester dia pernah dapat jatah ngerjakan soal latihan 2 kali, skornya 2. Kebetulan nilai ujiannya 70. Maka kalau ditotalkan nilainya jadi 80, seperti itu. Jadi nilai ujiannya 70 ditambah dengan keaktifan dan skor latihan 10, jadi 80. 80 berarti B, seperti itu ya. B-nya ini sudah B gemuk ya, angka kreditnya 3, berapa ya, 3,3 kalau nggak salah, seperti itu. Oke, itu semakin banyak skor keaktifan yang jenengan kumpulkan, maka itu akan menguntungkan jenengan, karena kan kita nggak tahu tuh, kita nggak pernah tahu nanti pas ujian kita bisa ngerjakan atau tidak. Bisa jadi nanti pas ujian ya, jenengan habis diputus pacarnya ya, langsung drop ya, stres, nggak bisa belajar, nggak bisa ujian, nggak bisa ngerjakan. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak bisa kita perkirakan, maka lebih baik kita aktiflah untuk mengumpulkan skor di 1 semester. Jadi penilaian itu tidak hanya di akhir semester saja, tapi di sepanjang semester, mulai dari awal sampai akhir perkuliahan, seperti itu. Itu nilai akhirnya. Nilai akhir ini berarti jenengan bisa dapat di dua penilaian ya. Kalau tadi ujian pra semester, kemudian nanti kalau nilai akhirnya masih belum memenuhi, jenengan bisa mengulang lagi di ujian akhir. Oke, untuk materinya, ini materi kuliah di sistem akademik sudah saya share semuanya ya, walaupun jenengan mungkin baru bisa buka di bab 1. Untuk bab 2 dan 3 memang sudah saya masukkan di bank materi, tapi belum saya share. Ada 7 bab yang akan saya bahas, yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Jadi intinya dari 7 bab ini, hasil akhirnya adalah mahasiswa bisa menyusun laporan keuangan, seperti itu. Jadi target saya ketika mahasiswa sudah mengambil mata kuliah akuntansi pengantar 1, harapan saya mahasiswa sudah bisa menyusun laporan keuangan, khususnya laporan keuangan perusahaan jasa. Untuk perusahaan manufaktur dan dagang itu kurang lebih hampir sama ya, tapi untuk fokus pembahasannya di sini adalah untuk perusahaan jasa, seperti itu ya. Jadi target saya itu, tapi target itu terpenuhi atau tidak tergantung dari kemampuan masing-masing mahasiswa. Bagaimana dia memahami materi yang saya paparkan selama 1 semester itu tergantung kemampuan dari masing-masing mahasiswa. Untuk bab pertama kita mulai minggu depan ya, pengenalan konsep dan praktek akuntansi. Untuk bab 1 ini kebetulan materinya cukup panjang ya, jadi saya tidak bisa menyelesaikan dalam sekali pertemuan ya. Kalau ditayangkan 1 kali tayangan itu butuh waktu kurang lebih 3 jam. Waduh, jenuh jenengan ya. Dan saya juga capek ya, sehingga nanti untuk pengenalan konsep dan praktek akuntansi nanti saya akan bahas dalam 3 kali pertemuan dengan 3 kali tayangan video ya. Karena memang ini teori ya, jadi kalau teori itu penjelasannya mungkin lebih panjang dibandingkan kalau praktek. Kalau praktek kan bisa cepat ya. Jadi untuk bab 1 nanti kita akan bahas dalam 2 atau 3 kali pertemuan, seperti itu. Dan karena kita bahas dalam 2 atau 3 kali pertemuan, nanti jenengan mengumpulkan skornya hanya di minggu depan untuk pertemuan pertama. Untuk minggu berikutnya, selagi babnya belum selesai, jenengan jangan mengerjakan soal latihan bab selanjutnya dulu ya. Jadi selesaikan dulu materinya, bab 1 selesai, baru nanti ketika kita mulai bahas bab 2, baru jenengan bisa mengumpulkan skor bab 2, seperti itu. Oke. Untuk bab 2 laporan keuangan nanti ini juga tidak mungkin saya paparkan dalam sekali tayangan, tidak mungkin ya. Ini aja kontrak kuliah, kalau kemarin yang saya kelas B itu waktunya 1 jam ya. Ini kurang lebih juga mungkin baru kontrak kuliah saya ngomong 1 jam ya. Jenengan pasti jenuh ya, pasti jenuh, saya juga capek. Jadi
Dan memang waktu tayangannya kan di 50 menit yang pertama, nggak sampai 1 jam malah ya. Jadi memang saya bagi-bagi ya untuk tayangan penjelasannya. Untuk laporan keuangan nanti juga sama ya. Jadi ada dua tayangan ya, kalau nggak 3 tayangan. Jadi untuk laporan keuangan nanti 2 atau 3 kali pertemuan. Nah, untuk mulai bab 3 analisis transaksi jurnal sampai terakhir ini sudah langsung hitung-hitungan ya. Jadi hitung-hitungan, jadi nggak, kalau saya menerangkannya pakai PowerPoint itu susah ya. Jadi kan nanti susah memahami. Jadi untuk yang bab 3, 4, 5, 6, dan 7 nanti saya akan menerangkan praktek langsung ya. Praktek langsung nanti saya menerangkannya ya sama ya, tetap saya rekam ya. Jadi jenengan nanti melihat saya mengajar, tapi saya ngajarnya direkam seperti itu. Itu untuk bab 3, 4, 5, 6, dan 7 seperti itu. Oke. Setiap bab disampaikan dalam 2 kali tatap muka. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali seperti itu. Nanti tergantung sikon. Jadi otomatis dari 7 bab ini alokasi waktu perkuliahannya nanti sampai 16 kali pertemuan. Nanti untuk pertemuan yang ke-16, pertemuan yang terakhir nanti akan diakhiri dengan prasemester atau latihan ujian. Kalau misalnya jenengan mau pakai alternatif yang kedua. Tapi kalau mau pakai alternatif yang pertama, nanti di tengah-tengah semester kita akan mengadakan ujian tengah semester. Oke, seperti itu ya. Kurang lebih yang kesepakatan kita selama 1 semester ke depan. Relatif lebih sederhana ya. Sederhana, maksudnya aturan-aturannya nggak seperti nggak seperti kuliah offline. Kalau kuliah offline itu kan banyak sekali aturannya ya. Misalnya mahasiswa harus berangkat 10 menit sebelum kuliah dimulai. Kalau sudah terlambat nggak boleh masuk dan seterusnya. Itu kalau kuliahnya offline. Jadi aturannya banyak ya. Tapi kebetulan kita kuliahnya online, jadi jenengan mau masuk kapanpun ya, setelah jenengan masuk jenengan keluar lagi juga silahkan. Jadi lebih fleksibel. Jadi kuliah daring itu sebenarnya yang diuntungkan adalah mahasiswa. Dosen juga diuntungkan sih ya. Saya bikin rekaman sekali bisa diputar berkali-kali sampai sepuasnya ya. Jadi kalau kuliahnya offline itu kan sehari saya ngajar 2 kali ya, capek banget ya. Tapi kalau ini kuliahnya online enak, saya ngajarnya sekali, bikin rekaman, nanti bisa disetel oleh 5 kelas, kan lebih enak ya. Jenengan juga sama. Misalnya ketika mendengarkan penjelasan sekali nggak mudeng, itu jenengan bisa mengulang lagi, buka lagi penjelasannya sampai berkali-kali, karena ini kan direkam ya. Jadi jenengan bisa buka rekamannya berkali-kali. Beda kalau ujiannya offline, kalau kuliahnya offline. Kalau kuliahnya offline ya, jadi tatap muka langsung ya. Saya ngajar ya, jenengan mendengarkan ya. Ketika jenengan di pertemuan kali itu jenengan tidak paham dengan materi yang saya berikan, atau misalnya pas hari itu jenengan ngantuk, begitu kuliah selesai sudah, jenengan tidak bisa lagi mengulang lagi tadi saya ngajar apa saja, dan jenengan tidak bisa karena nggak ada rekamannya kan. Beda dengan kalau kuliah online. Kalau kuliah online kan ketika melihat tayangan sekali jenengan tidak mudeng, bisa direkam lagi ya, bisa buka lagi rekamannya sampai jenengan betul-betul paham. Nah, itu kelebihan dari kita kuliah online seperti itu. Oke? Mungkin itu saja ya. Ini sudah lebih dari 50 menit ya. Memang agak susah kalau harus dibatasi sampai 50 menit, agak susah ya. Jadi biasanya sekali tayangan itu kurang lebih butuh waktu 1 jam seperti itu. Oke, nanti kita akan teruskan di diskusi tanya jawab. Jadi dari kontrak kuliah ini, dari apa yang sudah saya paparkan, kalau ada yang belum jelas perlu ditanyakan, nanti kita akan ketemu di sesi tanya jawab di 50 menit yang kedua. Oke. Gitu ya untuk pertemuan kita hari ini, untuk kontrak kuliah kita hari ini. Karena ini sudah cukup lama ya, hampir 1 jam ya. Saya sudah capek ngomong, jenengan juga mungkin sudah mulai jenuh mendengarkan penjelasan saya. Untuk minggu depan seperti ini ya. Jadi di awal perkuliahan saya akan buat rekamannya. Silakan jenengan lihat rekamannya di 50 menit yang pertama. Kemudian nanti di 50 menit yang kedua kita akan diskusi tentang materi yang sudah saya tayangkan. Seperti itu. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Kalau ada yang belum jelas nanti kita bisa tanya jawab. Saya rasa untuk kuliah hari ini sudah cukup, untuk kontrak kuliah kita hari ini sudah cukup ya. Semoga ada manfaatnya. Kita ketemu minggu depan di pertemuan yang kedua ya.
di bab materi yang pertama, pengenalan, praktek, dan konsep akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.